Ini penting, saya klarifikasi. 1 menit aja. Di dalam sidang Bambang Tri itu kan banyak mengatakan bahwa itu masalah SMA, ijazah SMA dan sebagainya, ya kan? Sehingga TPUA waktu itu diundang untuk gelar perkara. Pertanyaan saya, pernah nggak diuji laboratorium ijazah SMA-nya itu? Faktanya di gelar perkara itu yang didiskusikan, yang dibicarakan adalah S1, dan yang di laboratorium juga S1, ya kan? Nah, jadi pemahaman di dalam permohonannya itu saya juga baca judulnya juga masalah ijazah S1. Memang di dalamnya ada SMA. Oke. Makanya kalau dikatakan oh kalau yang Bambang Tri itu ada ya suara-suara ijazah SMA. Pertanyaan saya kenapa yang di laboratorium ijazah S1? Kalau yang dimasalahkan ijazah SMA. Oke. Terima kasih. Silakan Bung Refli. Terima kasih ya. Satu, jangan pernah berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu sudah pasti benar. Kadang-kadang kita tidak lagi menghargai azas presumption of innocence, tapi presumption of guilt. Kenapa? Seolah-olah kalau sudah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penersangkaan, limpah ke kejaksaan, pengadilan, seolah-olah itu pasti benar. Ya prosedurnya iya benar, prosedur. Tapi substansinya kan belum tentu benar. Kok bisa begitu? Ya kami sudah membuktikan bahwa substansinya salah ketika kita menang di Prapit mengenai penggeledahan, penahanan, dan penangkapan. Itu kan fakta. Laboratorium. Itu fakta bahwa polisi salah, penyidik salah. Jadi kita udah menang satu sesungguhnya. Yang lain kan belum terbukti. Tapi kita udah menang satu. Nah, itu satu hal ya. Hal yang lain, jangan lupa tadi kalau kita bicara tentang restoratif justice, ini sudah mengulang sesungguhnya. Ini kan ilmu hukum yang paling gampang, itu lex superior derogat legi inferior. Jadi hukum yang tinggi mengalahkan yang bawah. Jadi kalau kita bicara restoratif justice dalam konteks Perpol 8/2021, itu keliru. Karena mengenai restoratif justice itu sudah diatur dalam KUHP yang baru. Undang-Undang nomor 20/2025. Tidak boleh Perpol itu mengalahkan undang-undang. Perpol itu pangkatnya bawah sekali. Jadi kalau ketika kemudian sudah ada KUHP yang baru dan kemudian masih menggunakan Perpol itu salah. Kecuali kalau sama-sama KUHP. KUHP 881 dengan KUHP 20/2025. Maka Anda menggunakan pasal peralihan 361 huruf A. Tapi kalau misalnya KUHP baru dengan Perpol itu keliru, saya katakan. Kan itu untuk menghindari cara penyidik untuk menghindari adanya klausul soal 5 tahun itu. Itu bukan kita nggak paham. Makanya digunakan Perpol. Karena di Perpol itu 8/2021 tidak ada klausul yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Makanya kemudian lolos 3 orang itu. Itu bukan kita nggak paham, ya. Dia itu kan ilmu hukum yang paling sederhana. Kemudian laboratorium belajar hukum. Wah enak sekali kita ngomong ya. Nanti kita tunggu pengadilannya, pokok perkaranya. Di situ kita akan belajar hukum, kita akan begini dan lain sebagainya. Bro, yang kita pertaruhkan itu adalah nasib orang. Untung Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan. Coba kalau dia ditahan sejak tanggal 13 November 2025 yang lalu. Bayangkan, mau menggantikan posisi Mas Roy untuk laboratorium hukum. Makanya kita defense dari awal. Ini kan bukan hanya soal apakah ini laboratorium hukum atau tidak, tapi membela the idea of democracy, constitutionalism. Konstitusi mengatakan seperti yang saya katakan di sini juga, jualan kecap berkali-kali, yaitu bahwa konstitusi kita sudah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dan itu adalah sebuah yang diglorifikasi mengenai perubahan konstitusi pada tahun 1999 sampai 2002. Terutama tahun 2000 ketika pasal-pasal tentang hak asasi manusia masuk. Kita mengglorifikasi itu sebagai kebebasan. Dan pers atau jurnalisme itu menikmatin juga. Nggak ada lagi yang namanya, dulu ada yang namanya perusahaan, harus ada perusahaan siup dan lain sebagainya. Tidak ada undang-undang subversi dan lain sebagainya. Kemudian lebih dihargai Dewan Pers dan lain sebagainya. Karena ini the idea of democracy, ini adalah the idea of constitutionalism, maka kita defend, kita bela itu. Instead of hanya bicara tentang pidana,
Prapit dan lain sebagainya. Kita membela sesuatu yang lebih besar. Makanya ketika Mas Didi tadi bicara tentang equality before dulu pasal 28 di ayat pasal 28 di Undang-Undang Dasar 45, ya dia mengatakan, Anda kalau mau menegakkan hukum equal dong. Ya kan? Kalau misalnya hak ke jaksa itu berargumentasi bahwa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu adalah delik umum dan negara tidak kehilangan hak untuk menuntut, maka tuntut juga orang yang kemudian melakukan restoratif justice, karena pencabutan laporan polisi katanya hanya berlaku untuk pasal delik aduan. Tapi kalau dia delik umum, negara tidak kehilangan hak. Itu kata jaksa. Nah, makanya saya minta di forum ini, tolong jaksa, Anda tuntut juga dong Rismond dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Karena menggunakan Perpol 881 itu bagi saya adalah penyelundupan hukum. Tapi masalahnya bro, saya katakan, yang berkuasa ini bukan saya, bukan Refli Harun. Yang berkuasa ini adalah sebuah institusi negara yang bisa diintervensi oleh orang lain. Masa kita nggak paham seperti ini? Ya kan? Kekuasaan, uang dan lain sebagainya bisa bermain dalam kasus apapun. Ya, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita jujur dan lurus? Apakah kita tidak menerima sesuatu? Apakah sesuatu itu sudah kita dapatkan? Kalau kita mau jujur, maka disitulah kebenaran akan terlihat. Tapi kalau tidak jujur, udahlah, orang udah tahu. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang jujur dan tidak jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy dulu. Oke. Baik, kalau saya dulu, saya tadi pesan ke atas, jadi saya akan tutup ini dengan saya akan closing statement dengan dua hal. Yang pertama, yang kita bicarakan ini bukan soal seperti tadi, bukan soal ijazah saja, tapi sebuah proses ya. Kalau ijazah itu memang ada, mau sedemikian Mas Aiman mau sedemikian kualitasnya itu dibuat, misalnya dicarikan betul, ya, cari kertas lama tahun 85, oke, carikan tinta lama, oke. Tapi cara menghasilkan ijazah itu harus benar. Misalnya, apakah benar Jokowi itu kuliah mulai dari masuk? Apakah benar harian kedaulatan rakyat itu pada tanggal, kebetulan saya hafal betul karena itu tanggal ulang tahun saya, 18 Juli tahun 80 itu. Baru ulang tahun berarti. Selamat ulang tahun Mas Roy ya. Apakah memang itu tertulis poso atau puasa? Itu ada udah salah. Perkuliahannya, apakah memang benar itu diikuti betul perkuliahannya? Apakah nilai-nilai tadi itu apakah SKS-nya juga betul? Jumlahnya, apakah benar dia menempuh 160 SKS lebih? Ataukah hanya 122 SKS? Apakah misalnya dia kalau S1 tuh ada yang namanya pendadaran. Nah, kalau saya tadi pesan moga-moga masih bisa tampil. Oke, kalau S3 itu namanya adalah ujian terbuka, ya. Tadi sudah termasuk yang boleh tampil ini ya. Ya, jadi artinya apa? Ada kalau ini tampil itu adalah kalau dokter itu ada ujian tertutup, ada ujian terbuka. Ya, ujian terbuka saya tanggal 23 Januari tahun 2024. Ya, apakah Jokowi punya foto ini? Nah, ini. Ini jelas. Jadi ini 23 Januari 2024. Kalau orang ditanya, kok itu sudah pakai toga? Iya betul, sudah pakai toga. Karena waktu itu saya setelah ujian, langsung rapat dinyatakan sudah lulus Mas Aiman sebelah kiri itu. Ya, sebelah kanan ini saya belum lulus. Jadi apakah Raja Jawa yang kemudian sekarang kita pertanyakan ini mengikuti proses-proses seperti ini atau tidak? Ya ini doktor ya. Dia S1 aja diragukan apalagi S3 kayak gini. Wisudanya, foto berikutnya, foto terakhir yang ingin saya tampilkan. Nah, apakah memang ada? Dia punya foto seperti ini. Ini wisuda beneran ini di Sentul International Convention Center pada tanggal 6 Maret 2024. Kalau dicari gambar saya di situ mungkin susah. Jokowi juga katanya punya foto kayak gini. Coba fotonya sebanyak ini atau enggak orangnya? Enggak bisa ada gambarnya Jokowi semua mungkin. Tapi kemudian di sini muncul foto saya. Jadi artinya Mas Aiman, kita ini sudah asli nih ya, bukan AI. Asli kalau ini bukan AI. Artinya apa teman-teman semua? Ya, kita ini diributkan dalam waktu mungkin 2 tahun. Mungkin kalau dari 2013, mungkin sudah sekian tahun. Dengan pertunjukan yang tidak lucu. Pertunjukan tidak lucu itu bisa digambarkan dengan bumi gonjang-ganjang, langit gelap-gelap. Ya. Ini yang membuat Indonesia gelap. Nih, Indonesia itu sekarang jadi gelap kayak gini nih. Gunungannya jadi hitam. Gara-gara apa? Gara-gara Petro yang mengejar gajah.
Modo. Tolong diakui aku, tolong diakui aku. Tolong diakui aku, tolong diakui aku. Lah gak pernah sampai ini membuat kepalsuan dia mau mengakui. Padahal sebenarnya contohnya sederhana aja. Inilah contohnya, ya. Temui saja misalnya orang-orang yang dulu. Itu namanya adalah Bathara Guru, ya. Saya kemarin diragukan ijazahnya. Ketemu saya dengan beberapa profesor dan mereka ada mengaku itu. Clear. Jokowi ketemu aja dengan Pak Kasmujo yang dulu bolak-balik, ya. Itu ketemu saja dan kemudian diakui. Jangan kemudian malah mengerahkan para ada Sengkuni, ya. Ini Sengkuni dia. Ada Sengkuni ikut. Itu asli jasanya. Kamu sendiri gak asli udah jadi zombie. Bahkan banyak lagi nih. Nah ini. Yang pelolak, ya, advokat palsu ini, didampingi, boleh dong itu ijazah palsu, boleh dong ijazah palsu. Wah ini juga tambah ini. Tapi itulah semua jadi kesimpulannya. Yang membuat gaduh ini adalah orang yang buat Indonesia gelap seperti Raja Jawa palsu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Ya, terima kasih Mas Saiman. Jadi kalau saya cermati dari semua tadi teman-teman menyampaikan, intinya kita harus masuk ke pokok persidangan. Iya dong, benar. Karena kenapa? Seluruh argumentasi hukum yang disampaikan itu hanya bisa dikupas tuntas di pokok persoalannya. Seluruh syarat-syarat formil dan material hanya bisa diuji di persidangan. Kan gitu. Ya, keabsahan alat bukti, kualitas dan segala macam relevansinya itu hanya di persidangan. Jadi kalau saya mencoba mencermati dari Bang Al-Katiri, dari Bang Refli dan lain-lain terkait dengan Mas Roy dan Bu Tifa, ya memang kita harus lihat di persidangan. Karena kenapa? Karena apa yang tadi disampaikan, termasuk juga tadi main wayang tadi. Apakah itu nanti bisa disidangkan kan belum tentu. Disidang Tapi kalau kita berbicara mengenai pembuktian dan apalagi kalau mereka mengatakan mereka yakin dan benar, kan itu forumnya. Ya. Jadi bersama dengan ini, ya mungkin terlalu banyak kalau saya mengkomentari semua. Tapi intinya kita masuk ke persidangan. Intinya prapitnya kemarin sudah ditolak, malah disampaikan yang kurang lebih adalah mengulur-ngulur waktu, mohon maaf nih izin, ya. Dan untung ada putusan prapit itu, menurut saya. Karena tentu, saya mau coba lurusin tadi rekan saya ini, tentu ketika hakim menemukan sesuatu dan di dalam putusannya disampaikan, itu menjadi hukum juga. Jadi bisa digunakan. Jadi saya mencoba untuk jangan emosi. Tetapi kalau memang kita benar, tenang aja. Tenang aja. Udah pasti tadi disiarkan tadi itu yang Ibu Ova kan, itu kan sudah jelas. Itu otoritas yang menyampaikan. Kalau otoritas negara sudah menyampaikan masih juga tidak dianggap, ya itu kan memang berarti memang tidak bisa selain kita tes di hukum kan gitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan kepada semua kita, yuk kita kawal proses ini, kita lihat nanti. Mudah-mudahan prapitnya nanti bagaimana silahkan gitu kan. Kemudian nanti Bu Tifa juga kita lihat putusan selanya seperti apa. Tetapi kalau saya lihat Kapan? Putusan kapan sih? hari Kamis ini. kalau nggak salah lusa ya? Ya kan? Kamis ya Bang ya? Ya. Kamis lusa ya? Ya. Oke, itu putusan. Jadi oke. saya pikir apa yang kita discuss ini semua tadi ya harus masuk ke pokok permasalahan Mas Aiman. Jadi dengan ini saya sampaikan udah bagus, sudah sangat bagus karena mereka mengkomentari berbagai hal mengenai hukum dan sebagainya. Itu di situ di persidangan. Dan oleh karena itu saya hanya mengambil benang merahnya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Tentu negara melalui jaksa penuntut umum akan membuktikan. Dan Mas Roy dan Bu Tifa tentu akan diberikan kesempatan berdasarkan hukum untuk membuktikan dalilnya. Sehingga siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dan oleh karena itu kita tunggu dan saya rasa ya udah bagus lah malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan di ruang sidang nanti kita akan menunggu ada adu opini,
adu bukti, hingga adu keyakinan. Kita akan simak sama-sama nanti, dan Ayus akan menyiarkan dan mengawal prosesnya, baik pra-peradilan maupun persidangannya. Termasuk nanti juga termasuk sidangnya Mas Roy, yang nggak tahu kapan tapi. Betul. Oke, nanti kita akan tunggu sama-sama. Dan jangan salah loh, prapit yang kemarin ditolak itu baru satu prapit, dan itu hanya pasal 32, itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit.